Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melanjutkan kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah menceritakan tentang kondisi keadaan orang-orang Arab sebelum masuknya Islam ke tanah Arab. Halatul Arabi qabla al-Islam. Kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikin ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha. Dahulu orang-orang Arab sebelum masuknya Islam, mereka adalah orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah berhala dan mensucikannya. Yang mana lucunya, berhala-berhala ini mereka sendiri yang menciptakan, ya, dari berbagai macam makanan diciptakan berhala. Nanti dari jeruk, dari buah dan lain sebagainya. Nanti ketika mereka lapar, itu diambil dimakan sendiri makanannya. Jadi kan aneh ini kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, terutama Hubal, dewa kebanggaan mereka yang mereka sembah berhalanya. Wa kanu yaqtuluna auladahum, bahkan mereka membunuh anak-anak mereka. Khaufan minal ju'i wal faqri, mereka takut. Kenapa? Takut anaknya mereka nanti kelaparan dan mereka takut miskin. Jadi kalau punya anak dibunuh mereka. Orang Arab, daripada saya lapar, daripada saya miskin, saya fakir, lebih baik saya bunuh anak-anak saya. Kalau yang kaya tetap dipelihara, dihidupi. Tapi kalau mereka miskin dan fakir, dibunuh anak mereka. Wa yadfinuna banatihim, dan mereka mengubur putri-putri mereka, anak-anak bayi mereka atau anak-anak perempuan mereka dikubur. Wahunna hayah, sedangkan mereka semua dalam keadaan hidup, dikubur hidup-hidup. Ini sangat tidak manusiawi. Dikubur hidup-hidup, dibunuh anak-anak laki mereka kalau takut fakir, takut kelaparan, dan mereka mengubur hidup-hidup putri-putri mereka dalam keadaan hidup. Khasyatal 'ari wal aib, takut kalau jadi beban dan aib buat keluarganya, takut jadi celah buat keluarganya, takut nanti jadi wanita penari atau menjadi wanita pelacur dan lain sebagainya. Maka seperti itu. Namun perlu kita ketahui bahwa orang-orang di luar Arab zaman dahulu lebih hina dan lebih kejam, ya, sebagaimana dahulu orang-orang Romawi, orang-orang Persia, mereka menjadikan, bahkan mereka orang-orang Yunani itu menyetubui putri-putri mereka sendiri, menyetubui cucunya sendiri, ada yang mengawini putri dan cucunya. Ada pula dari mereka yang menjual perempuannya, putri perempuannya, atau menjual istrinya untuk dijadikan budak atau pemuas nafsu orang laki lain. Sedangkan orang masyarakat Arab ini masih punya nilai atau masih punya harga diri. Kalau mereka takut tak mampu menghidupi anaknya, anaknya tidak dijual jadikan budak, dibunuh. Kalau mereka takut anak perempuan mereka jadi aib, lebih baik anak mereka mati daripada menjadi aib atau menjadi pelacur atau menjadi wanita-wanita yang tidak baik. Jadi masyarakat Arab lebih punya harga diri. Oleh karena itu kenapa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad turun di sana, karena orang Arab lebih punya pendirian dibandingkan orang-orang di luar Arab ketika itu. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'dhum ba'dhan li awhal asbab. Dan orang-orang Arab ini zaman dahulu ini saling berselisih dan saling bersengketa dan berbeda pendapat. Mereka semua sering ribut, mereka nggak sependapat, itu sering berselisih, dan mereka saling memerangi satu dengan yang lainnya tanpa ada sebab. Kadang ngepengen perang, tersinggung sedikit perang. Jadi nggak ada sebab yang jelas mereka perang. Sebelum masuknya Islam itu seperti itu, saling bertikai. Maka di zaman Nabi pernah terjadi hal demikian. Ada salah seorang yang saling sindir-menyindir dan akan berpukul, akan berperang. Maka Nabi menyindiri dan mengatakan, janganlah kalian kembali ke jahiliyah, yang mana mereka berperang tanpa ada sebab. Lalu masuk kepada dakwah Nabi secara sirran, secara diam-diam. Setelah Nabi menurunkan wahyunya, maka Nabi mulai berdakwah tapi secara diam-diam.
Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirran. Nabi memulai dakwah sir, dakwah secara diam-diam. Lamma nazala alaihi, ketika turun kepadanya, ya ayuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angzir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah nama Tuhanmu Allah Ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Turunlah ayat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mulai mempersiapkan dirinya untuk berdakwah secara diam-diam dengan turunnya ayat tersebut. Fada'a ahli baitihi, maka pertama Nabi Muhammad mengajak ahli baitihi, yaitu mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya, mengajak kerabat-kerabatnya. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang sangat thiqah, ini orang-orang yang sangat kuat pegangannya kepada beliau, orang-orang yang dapat beliau percaya dari golongan sahabat-sahabatnya, yang dapat beliau pegang omongannya dari golongan sahabatnya. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mana dapat dipercaya, dapat diyakini kejujurannya mereka, dapat dipegang omongannya. Nah, ini mulai diajak berdakwah pelan-pelan. Pertama kerabatnya, ahlul baitnya, satu persatu. Yang pertama masuk agama Islam adalah Sayyidah Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari golongan wanita. Dari golongan sahabatnya, dari golongan laki-laki adalah sahabatnya yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari golongan anak-anak yang pertama kali meluk Islam ketika itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah 3 orang yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan wanita Sayyidah Khadijah, dari golongan laki yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari golongan anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 orang pertama kali memeluk Islam. Hingga mulai dari 3 ini Nabi SAW merambah kepada kerabat-kerabat Nabi yang lain secara pelan-pelan, secara jalan tertutup, dan orang-orangnya dipilih oleh Nabi, orang-orang yang dapat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak semuanya diajak berdakwah, hanya orang-orang tertentu. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Satu-satunya yang wajib disembah, yang pantas disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ra'fati bin nasi wal ittihadi wa tarkil harb, dan mengajak manusia untuk mengangkat diri mereka masing-masing, berhati-hati di dalam melakukan sebuah tindakan, yaitu seperti apa? Meninggalkan peperangan. Kemudian mengajak mereka untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelan-pelan meninggalkan hal-hal yang tidak baik menurut kebiasaan orang-orang Quraisy. Pelan-pelan Nabi, tidak langsung Nabi Muhammad mengajak semuanya, satu persatu. Waqad bada'a bidakwati sirran khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bih. Maka Nabi Muhammad SAW memulai dengan dakwah secara diam-diam karena takut atas ancaman dari manusia nanti dengan hal-hal yang pertama kali tidak dia ketahui. Yang dia tidak tahu, ini ada iman pertama kali diajak dakwah, takutnya nanti yang menyampaikan apa kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain, sehingga menjadikan ancaman buat Nabi Muhammad. Dan hal-hal yang belum dia dengarkan, dikatakan Allahu Rabbi, siapa Allah, di mana letaknya, pelan-pelan mendakwah Nabi Muhammad ini karena takut nanti orang-orang sudah terbiasa menyembah hubal, terbiasa menyembah berhala, terbiasa menyembah patung-patung serta barang-barang lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba diajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menjadi orang-orang yang merasa kaget dan menyampaikan, ini Muhammad ini menyebarkan kesyirikan, menyebarkan perbuatan yang tidak benar. Tuhannya Nabi Muhammad berbeda dengan Tuhannya orang Quraisy, sehingga menjadi fitnah yang besar di kalangan orang-orang Quraisy. Maka Nabi Muhammad memilih dakwah pertama dengan secara diam-diam. Nah, kira-kira segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menuntun kita untuk senantiasa berjalan di akidah Nabi Muhammad SAW tanpa terlepas dari jalan-jalan Ahlul Bait dan terlepas dari jalannya para salafun saleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.